Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up. Perkenalkan, nama saya Posida Istramani, saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, program studi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Baik, yang pertama yaitu pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah perhitungan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu atau biasanya selama setahun. Pendapatan nasional sering dijadikan indikator untuk mengukur laju perkembangan dan pembangunan negara dari waktu ke waktu. Dari pengertian tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, nilai total barang dan jasa akhir atau untuk menghindari adanya perhitungan berganda ataupun double counting. Nilai yang dihitung adalah nilai akhir barang dan jasa. Yang kedua yaitu suatu perekonomian atau dapat berarti adanya batasan suatu negara atau penduduk dari suatu negara. Yang ketiga yaitu suatu periode untuk memperoleh perhitungan yang dapat dibandingkan harus ditentukan batasan perhitungan tiap periodenya, umumnya selama 1 tahun. Yang kedua yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaat perhitungan pendapatan nasional memiliki 9 manfaat, yaitu yang pertama, memperoleh informasi tentang tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, membantu suatu proses evaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, kemudahan dalam mengukur suatu perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, kemudahan dalam membandingkan suatu kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, ukuran kualitas hidup dalam masyarakat suatu negara. Yang keenam, ukuran perbandingan pada kinerja setiap negara. Yang ketujuh, alat ukur perbandingan pada kualitas standar hidup suatu negara. Yang kedelapan, indikator dan perbandingan pada tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan yaitu indikator dan perbandingan pada pertumbuhan ekonomi dan kekayaan suatu negara. Yang ketiga yaitu kita masuk pada konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama, produk domestik bruto ataupun GDP. Merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Nah, berikut ini adalah rumus dari GDP, yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN ataupun dalam negeri dan pendapatan asing DN. Yang kedua yaitu produk nasional bruto ataupun GNP. GNP merupakan nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara ataupun nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. GNP memiliki rumus sebagai berikut. GNP sama dengan pendapatan WNI-DN ditambah pendapatan WNI-LN ataupun luar negeri dikurang pendapatan asing DN. Yang ketiga yaitu produk nasional neto ataupun NNP. Penyusutan adalah penggantian barang modal dengan peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Biasanya bersifat taksiran yang dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan meskipun relatif kecil. NNP memiliki rumus sebagai berikut. NNP sama dengan GNP dikurang depresiasi ataupun penyusutan barang modal. Yang keempat yaitu pendapatan nasional ataupun income. Merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI memiliki rumus sebagai berikut. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tak langsung. Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan pada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain.
Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan ataupun PI. Pendapatan perseorangan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya, gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Rumus dari pendapatan perseorangan yaitu PI sama dengan NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan ataupun DI. Pendapatan yang siap dibelanjakan ataupun DI merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus pada pendapatan yang siap dibelanjakan yaitu DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Dan yang keempat yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode perhitungan yang bisa digunakan untuk mencari tahu jumlah atau nilai dari pendapatan nasional, yaitu yang pertama pendekatan pengeluaran. Metode perhitungan dengan pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yakni rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis-jenis pengeluaran ini terdiri dari sebagai berikut. Pertama, pengeluaran untuk konsumsi. Yang kedua, pengeluaran untuk investasi. Yang ketiga, pengeluaran untuk pemerintah. Yang keempat, pengeluaran untuk ekspor dan impor. Nah, berikut ini adalah rumus pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Keterangan, Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan memperoleh besaran pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Masing-masing faktor produksi ini akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Contohnya, tenaga kerja dapat memperoleh gaji atau upah. Yang kedua, pemilik modal akan mendapatkan bunga. Yang ketiga, pemilik tanah dapat memperoleh sewa. Yang keempat, keahlian atau skill dapat memperoleh laba. Rumus yang digunakan adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Yang ketiga yaitu metode pendekatan produksi. Metode ini hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor atau lahan produksi. Melalui pendekatan ini, pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu atau 1 tahun. Nilai tambah adalah selisih nilai produksi dengan biaya antara yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk bahan baku dan bahan penolong. Berikut ini adalah rumus menghitung pendekatan produksi, yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah PN dikali QN, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, P1 sama dengan harga barang ke-1, Q1 sama dengan jenis barang ke-1, PN sama dengan harga barang ke-N, dan QN sama dengan jenis barang ke-N. Yang kelima yaitu demonstrasi perhitungan pendapatan.
Contoh soalnya yaitu pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu perekonomian. Yang kelima yaitu demonstrasi perhitungan pendapatan. Kita masuk ke contoh soal. Pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu perekonomian adalah sebagai berikut. Upah dan gaji Rp 15 juta, sewa tanah Rp 9.250.000, konsumsi Rp 18 juta, investasi Rp 450.000, ekspor Rp 12.500.000. Nah, di sini kita akan menentukan nilai pendapatan nasionalnya. Dan rumus yang kita gunakan adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Langsung saja kita masukkan angkanya. C sama dengan 18 juta, I 14 juta, G 4.500.000 ditambah X 12.500.000 dikurang M 7.250.000. Dan hasilnya adalah Rp 39.750.000. Demikianlah penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan dari penjelasan saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Nobody wanna see us together.